Kelahiran Raden Wisanggeni. Cerita ini diawali dengan keinginan Dewasrani, anak dari Batari Durga dan Batara Guru, yang ingin menikah dengan bidadari yang bernama Dresanala, anak dari Batara Brahma, yang sudah menikah dengan Raden Arjuna dan sekarang sudah mengandung 7 bulan. Akhirnya Batari Durga menghadap Batara Guru dan mengutarakan keinginannya. Awalnya Batara Guru menolak, tapi karena terus didesak oleh Batari Durga, akhirnya Batara Guru setuju. Singkat cerita, Batara Guru memanggil Batara Brahma dan menyuruhnya untuk memisahkan Dresanala dan Arjuna, dengan alasan Dresanala akan dijadikan penari di Kahyangan Suralaya. Awalnya Batara Brahma ragu-ragu, tapi karena diancam oleh Batara Guru akan hilangnya kedewataan dan dikutuk menjadi cacing, akhirnya Batara Brahma takut dan melaksanakan perintah tersebut. Batara Narada sebagai kami tua Kahyangan tidak setuju dengan tindakan Batara Guru yang sewenang-wenang. Karena saking kecewanya, dia pun mengundurkan diri dan melepas semua gelar kedewataan. Setelah Dresanala dan Arjuna dipisahkan, Arjuna turun dari Kahyangan, sedangkan Dresanala oleh ayahnya dihadapkan ke Batara Guru. Dan oleh Batara Guru, Dresanala diserahkan ke Batari Durga untuk dinikahkan dengan Dewasrani. Di tengah jalan, karena Dresanala terus menolak menikah dengan Dewasrani, akhirnya dia dihajar oleh Batari Durga sampai janin yang berumur 7 bulan keluar sebelum waktunya. Karena takut bayi itu menjadi penghambat pernikahan anaknya, Batari Durga menceburkannya ke kawah Candra di muka, dan Dresanala dibawa ke kerajaan Tunggul Malaya. Bayi Dresanala yang diceburkan ke kawah Candra di muka, setelah di dasar kawah, bayi tadi ternyata tidak mati karena mendapatkan pengayoman dari Sang Hyang Padawenang, leluhur para dewa. Semar yang mendapatkan sasmita dari Yang Padawenang datang ke kawah Candra di muka. Sang Hyang Padawenang berkata bahwa bayi ini akan menjadi titisannya karena dari kecil sudah sengsara dan teraniaya, dan memberinya nama Raden Wisanggeni atau Raden Wisanggeni karena pada waktu bayi sudah diceburkan ke kawah Candra di muka yang berisi api yang panas. Semar diberi tugas untuk membesarkan bayi ini dan mengarahkannya untuk menghukum para dewa yang salah jalan. Kemudian Batara Wenang kembali ke Kahyangan Andir-Andir Bawono. Setelah mendapatkan perintah, Semar pun membuat bayi ini cepat dewasa. Setelah dewasa, Raden Wisanggeni dibawa ke rumah Semar dan dikenalkan ke anak-anaknya. Raden Wisanggeni pun bertanya tentang nama dan asal-usulnya, siapa bapak dan ibunya. Sesuai dengan perkataan Sang Hyang Padawenang, Semar pun mengatakan bahwa namanya adalah Raden Wisanggeni atau Raden Wisanggeni. Untuk masalah siapa bapak dan ibunya, Semar mengatakan bahwa yang bisa menjawab pertanyaan itu adalah para dewa, karena dewa tahu segala hal. Bila ada dewa yang menjawab tidak tahu, Wisanggeni boleh menghajarnya karena dia tidak layak menjadi dewa, dan para dewa tinggal di Kahyangan. Raden Wisanggeni pergi ke Kahyangan dan diikuti Semar dari kejauhan. Karena Raden Wisanggeni adalah titisan Sang Hyang Padawenang, dia pun dengan mudah bisa naik ke Kahyangan. Sesampainya di Kahyangan, dia pun bertemu para dewa dari Batara Penyarian, Batara Indra, Batara Yama, dan dewa-dewa lainnya. Semua dewa tidak ada yang bisa menjawab siapa bapak dan ibunya. Karena itu dewa-dewa tadi dihajar oleh Raden Wisanggeni, hingga dia membuat keributan di Kahyangan. Sampailah Raden Wisanggeni di hadapan Batara Guru.
Lalu dia bertanya, siapakah dewa di depannya? Batara Guru pun menjawab bahwa dia adalah Batara Guru, rajanya para dewa. Dan oleh Batara Guru ditanyakan sebab dia membuat onar di kahyangan. Raden Wisanggeni menjawab bahwa dia hanya bertanya siapa ayah dan ibunya. Kalau memang mereka dewa, pasti mereka mengetahuinya. Raden Wisanggeni lalu bertanya siapa bapak dan ibunya. Batara Guru menjawab bahwa dia tidak tahu. Raden Wisanggeni menjawab, Batara Guru adalah dewanya dewa, harusnya tahu segalanya. Karena Batara Guru menjawab tidak tahu, berarti dia harus dihajar. Sebelum Raden Wisanggeni maju, dia dijatuhi ajian Batara Guru. Namun ajian itu tidak mempan. Karena merasa tidak bisa mengalahkan pemuda di depannya, Batara Guru lari dan dikejar oleh Raden Wisanggeni. Di tengah jalan, Batara Guru bertemu dengan Kresna dan Raden Werkodara. Batara Guru lalu meminta Kresna untuk menolongnya. Akhirnya Kresna dan Werkodara mencegat Raden Wisanggeni dan memintanya untuk tidak lagi mengejar Batara Guru. Karena Raden Wisanggeni tetap ngotot ingin menghajar Batara Guru, Kresna bersiap mengeluarkan senjata cakra Sudarsana. Dan disitulah Semar datang, lalu menceritakan semuanya. Setelah menceritakan semuanya, Semar pun menyuruh Raden Wisanggeni untuk mengejar Batara Guru lagi. Akhirnya Batara Guru meminta pertolongan Batara Narada, yang menyamar sebagai seorang resi yang menjadi guru Raden Arjuna. Batara Guru pun meminta maaf kepada Batara Narada dan Raden Arjuna, lalu meminta Batara Narada untuk kembali ke kahyangan. Dan sekarang Batara Guru dikejar-kejar oleh seorang pemuda yang bernama Raden Wisanggeni, yang menanyakan siapa orang tuanya. Tiba-tiba muncullah Sang Hyang Padawenang yang meminta Batara Guru untuk ikut kembali ke kahyangan guna mendapatkan hukuman darinya. Setelah Batara Guru dan Sang Hyang Padawenang pergi, Batara Narada menunjukkan bahwa ayah dari Raden Wisanggeni adalah Raden Arjuna. Seketika itu Raden Arjuna langsung memeluk Raden Wisanggeni. Raden Arjuna bertanya, di mana ibunya sekarang? Dan yang menjawab adalah Batara Narada, bahwa bidadari Dresanala dibawa ke Tunggul Malaya oleh Batari Durga dan akan dinikahkan dengan Dewa Srani. Seketika Raden Arjuna meloncat pergi menuju kerajaan Tunggul Malaya. Di Tunggul Malaya, Dewa Srani sedang merayu Dresanala. Tanpa diduga dia langsung diterjang oleh Arjuna. Lalu terjadilah pertempuran antara keduanya. Tapi Dewa Srani bukanlah tandingan Raden Arjuna, sampai-sampai dia minta ampun. Akhirnya bidadari Dresanala diajak pulang dan dipertemukan dengan Raden Wisanggeni. Dan begitulah akhirnya Raden Wisanggeni bisa bertemu dengan ayah dan ibunya.